Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Ya, kabar pertama datang dari Lucinta Luna yang kini fokus buka bisnis baru. Tidak sedikit public figure yang mulai merambah dunia bisnis, diantaranya selebgram Lucinta Luna. Ia pun mengaku akan fokus mengembangkan bisnis di tahun ini. Lucinta Luna bersyukur banyak diberikan kemudahan ketika hendak memulai berbisnis. Bukan tanpa alasan, sebab dirinya menyadari bila karir di dunia hiburan belum bisa menjamin kehidupannya hingga bertahun-tahun mendatang. Salah satu sosok yang turut memotivasi Lucinta Luna untuk memulai bisnis adalah presenter Boy William. Bahkan Lucinta takjub karena Boy William mampu mendirikan sebuah villa mewah di Bali. Berarti artinya 2024 karena bukan di entertain lagi tapi sebagai pengusaha atau gimana? Aku tetap jadi komedian, tapi aku akan tetap fokusnya lebih ke pengusaha. Ya, apalagi kan mama itu kan selalu memantau aku kan. Luna, save money, kita beli tanah yuk di Bali. Semakin banyak tanah, semakin tingkat dong kekayaanku. Untuk dari pengusaha sendiri apa sih yang kamu pelajari awal mulanya gitu Pak? Sebetulnya sih aku kalau dibilang sama Boy aku paling bodoh-bodohnya ya. Tapi dari kebodohan itu jangan diremehkan. Karena apa? Kita bisa belajar ya. Hewan aja kita pas manusia nggak pintar gitu loh. Dari situ step by step. Dari awal aku mulai ikut The Family season 4, 5 dan sebentar lagi season 6. Aku banyak belajar dari namanya aku keluarga yang sesungguhnya. Mama selalu bilang sama aku, Luna, inilah keluarga kita selalu mengakui kamu. Pokoknya kamu apa adanya. Pokoknya mama pengen buat kamu menjadi orang, bukan hewan. Karena mama sering banget melihat komen-komen yang lihat banget. Masa ada sih hewan seperti ini? Aku bilang kayak gitu. Makanya aku ingin menunjukkan bahwasanya apa yang diomongan mama itu aku akan buktikan begitu. Dan berkat adanya manajer aku, tadi mama juga mensupport aku, dan dengan berkat bisnis aku, kok Alex dia juga baik banget sama aku. Yuk, gimana kalau coba mulai dari step by step. Awalnya kita bikin kafe. Nah, mungkin gimana sih sampai akhirnya memutuskan itu ya? Boleh deh kita coba untuk berbisnis lagi gimana kalau Soalnya aku lihat personalitinya Kak Luna ini juga online sama bisnisnya lain, fokusnya komedi club. Aku melihat juga kayak kontennya nyambung dan memang audiens juga yang lebih komedi lah daripada drama yang aku lihat ya. Dan aku lihat Kak Luna ini juga lumayan oke cara bisnisnya dan juga memang kayak dibantu Kak Jet juga manajernya yang benar-benar tahu lah cara nyambungin kayak semua orang dan itu aku lebih oke sih. Kita juga bisa butuh koneksi. Tadi kan Kak, kita bisa bilang kalau ini agak kontroversial ya. Nah, mungkin jadi pertimbangan Kakak juga nggak? Apa ini salah satu kelebihannya? Bisa dibilang sih kalau sekarang di dunia bisnis aku lebih masukin itu sebagai nilai lebih ya, nilai plus ya. Karena sekarang itu bisnis sudah sama semua, jadi kalau ada orang yang punya karakter, menurut aku itu yang lebih menonjol di bisnis itu. So kamu lihat Luna sebagai pebisnis baru di dunia F&B juga gimana? Aku sih ngeliatnya lebih fokus ke eventnya. Kalau lebih baik lagi lebih ke komedinya. Kalau masalah F&B dia aku sama platform Indo. Kalau masalah event dan lain-lain, kalau lebih jauh. Berarti dia baik dalam ranahnya gitu. Iya benar. Kalau kita bahas sedikit lagi nih soal support dari keluarga, berarti keluarga berperan penting di perubahan image kakak sekarang. Iya betul. Keluarga itu bagian nomor satu. Ya karena aku selalu setiap hari tuh telepon sama mama, sama boy, sama oma. Karena kalau aku main ke rumah boy, oma selalu manggil aku, Luna sini masuk, jangan berdiri aja. Ya oma, dikasih wejangan. Kamu jangan bodoh-bodoh banget sama laki-laki. Saatnya kamu bangkit. Ini kamu udah mau tua nih. Masa kalah sama boy udah punya rumah segede gini? Masa kamu belum? Ya juga ya Maya gitu. Makanya kamu harus pintar-pintar gunakan otak kamu. Otak jangan kamu dengkul, tapi otak di otak gitu. Makanya dari situ
itulah yang menguatkan aku bagaimana caranya supaya aku bisa berbisnis. Karena aku kan terlahir disekolahkan dari dunia STM ya, wah orang juga udah tahu ya. STM itu kan pasti kan mekanik otomotif yang kerjanya ngangkat-ngangkat ban kontainer gitu loh. Aku kan gak tahu dunia bisnis. Nah dari mama yang selalu tiap hari, Luna kapan ke Bali? Dia yuk kita proyek. Ya, kabar selanjutnya datang dari Kartika Putri minta maaf pada sang suami lantaran terseret nyinyiran netizen. Kartika Putri meminta maaf kepada sang suami Habib Usman bin Yahya lantaran ikut terseret dalam nyinyiran netizen terkait minta capres dan cawapres mengaji. Menurut Kartika Putri, dirinya kerap meminta maaf kepada sang suami apabila ikut terbawa dalam pemberitaan negatif mengenai dirinya. Ibu dua anak ini pun memuji sifat sang suami dalam menyikapi kondisi yang mereka hadapi saat ini. Kartika pun mengatakan bahwa sang suami kerap memberikan nasihat kepadanya. Pada saat jam-jamnya buka pagi kita antri, insya Allah bisa masuk. Kalau sekarang tuh ada yang namanya harus tasreh atau pakai nusuk gitu. Nah ini yang challengingnya juga karena meskipun kita punya tasreh, kadang-kadang tasrehnya itu nggak bisa di barcode juga gitu. Jadi alhamdulillah, tapi ya tetap usaha, ikhtiar, dan alhamdulillah bisa 2 kali ke Raudhoh gitu, dan umrohnya juga lancar alhamdulillah. Jadi kayak seneng aja sih, seneng banget. Jadi punya challenge baru, makin rame di sana, makin padat, tapi kitanya jadi makin semangat, makin khusyuk gitu. Dan pastinya setiap tahun memang Habib selalu ngajarin kalau umroh tuh tetap harus ada adab, akhlak. Jadi kalau umroh lagi umroh, Habib tuh kayak paling melarang banget untuk kita pegang handphone, atau bahkan kan banyak yang live tuh sambil umroh kayak ihram atau mungkin sambil apa segala macam. Habib ngajarin aku untuk cuma 3 jam 4 jam kok ritual umroh yang sebenarnya gitu. Jadi fokus berdoa, fokus ngejalaninnya, fokus ke akhirat dulu aja. Kalau untuk mau foto-foto ya nanti setelah umrohnya kan bisa balik lagi untuk tawaf yang biasa aja atau tawaf wada gitu. Jadi ya itu tadi kayak seperti biasa. Terus juga sama kayak Habib juga karena situasinya penuh banget dan ramai banget, yaitu kalau Habib bilang nggak usah maksain ke tempat-tempat multajam, apalagi khususnya buat perempuan, malah karena banyak mudorotnya, takutnya bersentuhan sama yang bukan mahramnya, berdesak-desakan, bahkan ada yang sampai jilbabnya kebuka, bahkan apalagi disayangin gitu kan, banyak orang yang maksa untuk bisa sentuh Ka'bah tapi ujung-ujungnya untuk bikin konten, itu yang disedihin. Makanya Habib bilang kayak karena statusnya public figure, jadi bisa mencontohkan yang baik, yang positif gitu. Jadi aku juga ya nggak maksain juga, apalagi kan sekarang banyak orang yang maksain perempuan untuk cium Hajar Aswad di kondisi yang penuh ramai berdesakan dengan laki-laki. Yaitu Habib bilang nggak ada ibadah yang baik kalau kita ngelakuin dengan cara yang salah, apalagi banyak mudorotnya, kayak syariatnya udah jauh nih, karena mungkin berdesakan, berdempet-dempetan, bersentuhan, lalu itu sampai jilbabnya terbuka auratnya. Jadi iya benar-benar banyak pelajaran terus ya, karena makin rame, karena makin, dan kayak Raudhoh juga sama sekarang, saking susahnya segala macam, orang juga jadinya berdesak-desakan. Tapi Habib selalu bilang kayak ingat ya, kamu ke rumah orang aja bertamu tuh ada adabnya, sama di Raudhoh juga ada adabnya. Jangan mentang-mentang mau sholat di paling depan jadi ngedorong orang, ngezolimin orang, atau nyelak, atau jadi ribut sama askarnya, atau jadi nggak ada adab lah. Jadi Habib selalu nekanin kayak harus ada adab juga di rumahnya Allah dan juga di rumahnya Rasulullah gitu. Selain kado umroh, ada kado apa lagi sih dari Habib? Adalah tanda kasih sayang aja. Biar cukup kami berdua yang tahu. Ini kan juga berbarengan dengan kamu sempat dihujat netizen. Nah, itu mengganggu proses umroh? Alhamdulillahirabbil alamin, ya sama sekali enggak. Aku juga kaget sih sebenarnya, karena video itu sebenarnya kalau aku nggak salah beberapa hari, seminggu bahkan ya, beberapa hari lah sebelum aku umroh. Jadi awal cerita video itu adalah aku nonton dulu video dari salah satu presiden Turki kalau nggak salah. Beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget, dan aku kaget gitu, percaya nggak percaya, karena suaranya Masya Allah indah banget gitu.
itu tuh keinginan aku kan ibu-ibu ya, maksudnya ngelihat sesuatu, kita ngeliat bakso aja pengen bakso gitu kasarannya. Terus tiba-tiba aku nonton ada seorang presiden yang berani, tegas, lantang menyuarakan soal Palestina, which is aku juga lagi pay attention ke sana. Ditambah beliau itu ngajinya dengan sangat indah gitu. Dalam hati aku tuh spontan aja lagi live, aku bilang Masya Allah barakallah ya gitu, karena ada yang nanya, kakak pilih paslon yang mana gitu. Aku bilang aku belum tahu, aku masih sholat istiqoroh, masih mencari yang terbaik. Ya, kabar selanjutnya datang dari Dinar Candy yang jelaskan status hubungannya dengan Ko Apex. DJ Dinar Candy dan Ko Apex mulai go public dengan membagikan kemesraannya di media sosial. Bahkan terbaru, Dinar Candy kedapatan berlibur bersama Ko Apex dengan kedua anaknya ke Bali. Saat ditanya mengenai hubungan asmaranya, Dinar Candy mengaku memang menjalin asmara dengan pengusaha tersebut. Ia membantah telah melakukan pernikahan siri dengan Ko Apex. Dinar Candy mengaku kini masih fokus dengan jadwal pekerjaannya yang padat, dan sebagai kekasih, Dinar Candy menyebut bila Ko Apex cukup protektif kepadanya. Bahkan tak jarang Ko Apex memeriksa ponsel pribadi wanita 30 tahun tersebut. Berapa hari tuh di mana? Berapa hari? 4 hari ya? 4 hari. 4 hari. Lihat-lihat semakin dekat sama anak-anaknya Ko Apex. Iya, dekat emang. Sebenarnya deketnya udah lama, dikenalinnya tuh udah lama. Jadi kemarin dia kan ulang tahun yang paling kecil, si Ade ulang tahun, jadi diajak ke Bali gitu, karena dia memang mau main di Bali katanya gitu. Oh, kepengen dia. Tata sendiri mungkin ngasih kado atau hadiah nggak? Kalau dia itu sukanya beli mainan, jadi kalau dikasih satu itu enggak. Jadi dia tuh kalau hadiahnya ke tempat mainan dibawa ambil sendiri gitu, kayak gitu. Emang dia anak kayak gitu. Berarti Teteh udah bonding banget dong ya sama anak-anaknya? Iya, udah deket banget. Dipanggil mami ya? Dipanggil mami. Iya. Itu kan sama Ko Apex disuruh panggil mami. Dan mereka juga nggak keberatan ya Teh? Ya namanya juga anak kecil, nggak tahu ya, dia tuh tiba-tiba anaknya welcome banget. Jadi dia ya manggil mami sama aku. Ngelihat sosok anak-anaknya mungkin Teh jadi ada keinginan nggak mungkin ke jenjang yang lebih serius dengan Ko Apex? Nggak tahu lah, kalau ke jenjang serius kan harus nanya ke cowoknya kayak gitu. Kalau Dinarnya yang ngomong duluan nggak enak lah. Tapi sejauh ini udah yakin? Hah? Sejauh ini udah yakin? Ya yakin sih, yakin. Berarti Teteh udah nggak peduli dengan omongan orang di luar sana yang masih bahas-bahas Teteh? Malah aku kan buat kayak buat bukan ngindarin juga sih, tapi aku lebih menyibukkan diri aja sama pekerjaan aku sekarang. Jadi apa orang mau bilang apa juga terserah, karena menurut aku setiap orang tuh punya punya cerita hidup masing-masing kayak gitu. Kalau sekarang kok Dinar terang-terangan banget sama Ko Apex. Ya kalau kemarin emang nggak jelas juga hubungan kita apa. Sekarang emang udah kemarin itu kayak tanya lah Ko Apex, aku sempet ninggalin dia 3-4 kali. Aku kan ingatnya 3, kalau kata Ko Apex aku pernah ninggalin dia 4 kali katanya. Nolak juga? Iya. Makanya kan waktu itu aku kenapa nggak, aku selalu bilang ngelak. Kok Dinar ngelak? Bukan ngelak, karena aku juga nggak tahu hubungannya apa waktu itu. Tapi sekarang udah pacar? Kalau sekarang ya lebih intens aja gitu. Karena Ko Apexnya juga bukan tipikal orang yang pengen, maksudnya itu mesra-mesraan kayak gitu. Memang tipikal pekerja juga, susah sih, kayak akunya kerja, dianya kerja kayak gitu. Terbilangnya dulu kan ada banyak kendala ya Teh, omongan orang. Sekarang udah makin gimana? Makin lancar kah atau udah terbilang udah nggak ada kendala lagi untuk? Nggak ada kendala sih kayak gitu, tapi ya kita tuh saat ini lagi kayak ngebenerin kerjaan masing-masing aja dulu, karena kan kemarin sempet kayak ketunda gara-gara banyak masalah lah, banyak hal yang memang mungkin orang pikirnya nggak mungkin lah, itu nggak masa sih masalah kayak gitu bisa ngaruh ke kerjaan, ngaruh banget itu kemarin. Makanya ini kita lagi benerin, dia dengan seorang pembisnisnya, aku dengan seorang DJ-nya, kita lagi benerin kerjaan masing-masing dulu kayak gitu. Bahas soal pengorbanan Ko Apex juga kan, Teteh banyak banget, dia juga sempat ditolak tadi beberapa kali, 4 kali ya Teh. Nah mungkin dia 5 juga bulan dia, coba kalian simak deh, kan Ko Apex sekarang udah ada di sosial media, cuman dia memang nggak mau masuk TV. Aku udah rayu juga, misalkan kalau sok coba kamu obrolin, karena kan ini tuh dalang semuanya tuh kamu gitu. Dia tuh kalau masuk TV nggak mau, jadi maunya tuh masuk konten tapi yang temen aku gitu. oh gitu. Nah, kalau diwawancara sama TV dia nggak mau.
Jadi agak Ya dia ngedeketin aku tuh selama 5 bulan dan dia juga harus saingan dengan beberapa cowok gitu, kayak dengan bule dia bilang kan kayak gitu, emang itu fakta. ya. Jadi makanya waktu pas mungkin Dinar dicurigai deket sama Ko Apek, itu tuh aku lagi sama cowok lain sebenarnya, tapi bukan pacaran, kayak deket biasa. Dan aku tuh menyamakan waktu itu tuh belum spesial gitu, kayak oh ya udah cowok-cowok yang deketin aku gitu. Nggak segampang yang netizen bilang gitu loh, nggak, jauh banget gitu. Tapi kalau dari cerita Ko Apex, mungkin apa sih yang buat dia jatuh cinta sama seorang Dinar Candy? Nggak tahu sih, kalau menurut aku mungkin dia nemuin karakter dia ada di aku, karena yang aku lihat itu aktif dan sama-sama pekerja, yang aku lihat ya. Oh, jadi dia suka rata yang workaholic, jadi jatuh cinta karena itu mungkin ya? Iya, menurut aku. Kalau Ya, kabar mengejutkan datang dari Boy William yang ungkap alasan operasi plastik. Boy William mendadak membuat pengakuan yang mengejutkan. Dirinya ternyata melakukan operasi plastik sampai wajahnya berubah dan bikin pangling. Alasan Boy William melakukan operasi plastik adalah karena masalah kesehatan. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan sosok Boy William? Boy William merupakan presenter sekaligus YouTuber kondang tanah air, di mana karirnya di dunia hiburan tak perlu diragukan lagi. Dan baru-baru ini Boy William pun mendadak kembali jadi sorotan. Pasalnya, YouTuber kondang itu mengaku melakukan operasi plastik dan kini terlihat wajahnya pun berubah sampai bikin pangling. Seperti itu, tetapi jujur kami ya kita kan sharing-sharing doang ya. Kita kan hanya sharing-sharing, aku bukan siapa, bukan dewa ya dalam hidup dia, bukan dedika. Tapi dengan cara kayak gitu kayak mereka tahu juga ternyata apapun yang kita obrolin secara nggak langsung masuk untuk dia. It feels good ketika kita ngobrol sama seseorang dan ternyata apapun yang kita obrolin itu ternyata bermakna segitunya bagi dia. Mungkin bagi kita itu obrolan selewat. Jadi I just really I'm proud of you. I'm very proud. Mau orang ngomongin apa tentang lu, my brother? I'm proud of you, brother. Cinta sendiri gimana sih Kak reaksinya ketika di sharing-sharing soal bisnis, tertanggap atau gimana? Ya, masa Lucita mau ngerambat dunia yang baru. Dia kan masih belajar, baby steps, she's taking her baby steps. Ini dia mungkin 2024 dia mau mencoba hal-hal yang baru. Ya kita lihat aja, yang namanya orang usaha kan pasti ada jaya, ada jeblos, ada jaya, ada jeblosnya. Sama kayak gue pun di dalam bidang gue. Kalau dilihat orang mungkin udah punya acara yang sukses atau apa, tapi tetap banyak gagalnya juga. Ya kan, itulah yang namanya hidup. Kita lihatin aja dulu dia dari belakang. sejauh ini nih dia udah buka juga kan, lihatnya kemajuannya seperti apa? Lucita? Oh, Lucita mah keren ya. Mungkin jujur ya, Lucita Luna adalah salah satu artis di seluruh Indonesia yang bagi gue adalah orang yang paling dekat sama gue, profesional di saat diajak kerja, gak pernah perhitungan sama teman. Dia tuh orang yang maksudnya luar biasa apa adanya. So I like her. Update sedikit nih kabarnya gimana Kak Boy? Aman. Jauh ini kita melihat perubahan dari sampai Ya, hidungku. Yay. Ya, ini hidungku baru dioperasi. Jadi kita operasi di Korea, ya kan? Aku kemarin kan punya medical condition di hidungku, bikin take off. Jadi sama VIP Skin Center dan Hugo Plastic Surgery dilurusin batang tengahnya, namun lalu juga ditarik dikit supaya secara proporsional terlihat lebih mancung dan terlihat lebih bagus lah. Jadi apa namanya? Ya, aku gas aja. Temenku, hey! Ada bayam bentar. Iya, jadi aku dioperasi. berdasarkan kesehatan juga, berarti sejauh ini udah merasa hasilnya. Jauh. Dulu sebelum aku operasi, aku kalau nafas kayak ada kesumbat gitu, kayak ada flu. Semenjak dirasain, sekarang aku benar-benar wah, pulang banget hidungnya. Dan jujur, karena dirubah estetika juga dimancungin dikit, aku kalau kayak ngeliat di kaca kayak oke juga nih kan kayak oke. Jadi ya, buat aku mah ya happy aja ya. Berarti kakak juga merasakan yang perubahan. Ya, kabar terakhir datang dari Aureli, hapus tato bukan karena traumanya. Artis Aureli pernah mengungkapkan bahwa dirinya tengah berupaya menghapus tato di tubuhnya.
Tato tersebut diakui Aureli sebagai salah satu penyesalan di masa muda. Dirinya mendapatkan tato tersebut di usianya yang masih 18 tahun karena perintah dari kekasihnya saat itu yang sangat toksik. Namun keputusan Aureli menghapus tato sekarang bukan karena merasa trauma. Inisiatif menghapus tato pun sebenarnya sudah dipikirkan sejak bertahun-tahun lalu. Dirinya mengaku merasa risih dan bosan melihat tato yang sudah lebih dari 10 tahun ada di tubuhnya. Sudah seharusnya itu nanti kan dengar berita-berita kayak gitu. Jangan bosen gue. Masalahnya banyak orang itu yang kayak kalau baca tuh visualisasi di rumahnya banyak orang ada yang di dunia ini. Nanti yang kita butuhkan sekarang ini apa sih apa sih yang kurang di masyarakat kalau dengan hal-hal yang kayak gitu mungkin terjadi. Jadi kamunya adalah mungkin edukasi juga ya yang kurang. Tapi gaji medis memang mungkin kayak gaji diajarin di rumah ya ini wadah gitu. Oke, thank you Kak. Sama tapi ini bedanya boleh lampunya nggak minta tanggapannya mungkin ada yang mencuri HP di bisnis. Tanggapan aku ya mencuri aja udah salah. Apalagi kayak itu dilakukan gitu pasti ambil itu kayak ya sama kayak anaknya gimana. Tapi kalau menurut kakak HP itu bolehnya ditaruh di mana sih? Maksudnya selain di tas itu kan kalau di masjid sambil ibadah juga. Oh lagi ibadah ya? Waduh, gimana ya? Tapi mencuri menurut kakak itu kan udah gak baik ya. Mungkin sebaiknya orang itu apa sih, harus gimana sih selain mencuri? Ya taruh di tempat yang aman aja, atau mungkin kalau ibadah nggak usah bawa HP dulu kalau bisa, nggak tahu deh. Oke, makasih banyak. Sudah seharusnya itu nanti kan dengar berita-berita. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.